ringkas dulu ya secara analisis awal mengantar analisis ekonomi dan buat minggu yang ya sistem ekonomi dan keuangan dan infrastruktur lingkungan ya sistem ekonomi itu diperhatikan manfaat dan berkoordinasi nasional ini terakhir begitu mewakili ya nasional seperti investasi maupun nasional ya secara nasional maupun secara terakhir langsung itu terima secara harus jam itu langsung yang masak ya bisnis ini bisa jadi selanjutnya ya karena harus melakukan suatu tindakan akan memberikan atau berbeda yang berbeda tidak melakukan ya di analisis itu ketika dia jangan melakukan sesuatu terus keuangan itu juga sama tapi oleh skema dan keuangan saya cerita mengenai itu tak dan sehingga institut ya dan memang dia layak finansial dan ekonomis bisa diserahkan ke swasta sebagai solusi ya dari jenis solusi artinya itu dari ekonomis tapi secara finansial dia harus dibantu oleh pemerintah supaya dia menjadi layak finansial itu solusi sebetulnya bisa macam-macam ya contoh ya investasi sebagian investasi atau sebagian nasional kita ada sosial. Terus untuk membuat analisis ekonomi dan finansial tentunya sudah belajar di waktu S1 ya. Ini ya macam itu ada ini teknik ya urusan dasar yang sudah harus ini atau sudah perlu baca lagi pada pihak sakwi itu mengenai dan ya terus itu observasi ya baca lalu sederhana dan bulan seperti itu membuat tugas selama periode ya ya terus untuk aliran dananya ya ada aliran dana bola bisa gini ya aliran dana sekarang ya tidak usul sekarang mungkin sudah ya sebenarnya interesan sudah bisa menganalisis ekonomi. Kenapa? Karena pada dasarnya analisis ekonomi dan finansial itu kan hanya tingkat ya investasi
Ya, dan Indonesia kalau ada investasi itu ada depresiasi, ya kira-kira begitu. Terus untuk analisis ekonomi finansial itu kan kemarin saya sampaikan, ya dia beberapa pertimbangan di pada waktu supaya baik ekonomi maupun finansial itu selalu ada tindak menentukan risikonya. Risiko itu bisa risiko keuangan, tapi tidak sesuai dengan proyeksi yang dibuat, atau risiko teknis dan risiko titik ya, dia harus dipertimbangkan. Proyek-proyek yang bukan pemerintah ya, saudara nanti di semua yang investasi yang nanti ya dengan risiko ya risiko harus itu dipertimbangkan lagi itu waktunya berapa lama yang proyek tersebut ya persiapan konstruksi dan sedang bisnisnya ada rencana sudah atau ada misal konsesi yang diberikan oleh ya kalau konsesinya ada tak ya sudah. Terus untuk mana dia pertimbangannya selalu berapa biaya investasinya, hasilnya, minimal tingkat kembalian yang kita inflasi, modal dan segala macam itu yang kita pertimbangkan. Ya, terus untuk metodenya itu sebenarnya secara spesial. Ya, artinya metode itu satu metode yang akan layak, tentu yang lainnya akan dilakukan yang layak. Yang pertama itu metode ekvivalensi. Artinya nilai uang sudah dana itu sudah ekvivalensikan ke bisa ke nilai uang sekarang, direncanakan atau nilai uang akan naik. Tapi biasanya nilainya dikonversi ke nilai sekarang. Ya, ya bila nilainya NPV lebih besar. Namun, kalau negatif itu kalau terus yang kedua metode tingkat ya, atau tingkat itu berapa tingkat pengembalian supaya nilai NPV-nya itu sama dengan 0 atau NPV inflow jadi NPV outflow-nya itu 0. Ya, layak kalau tingkat pengembalian lebih besar dari tingkat minimal keuntungan yang penting. Misalkan kita itu IRR-nya 15%. Ternyata bunga kita pinjam di bunga juga persen, berarti saya mau ingin keuntungan 13%. Oh, saya itu IRR-nya 14 lebih besar dari apa tingkat keuntungan yang kita inginkan itu kita dengan bayar. Terus metode waktu pengembalian atau PDP itu layak bila waktu pengembalian itu lebih pendek dari yang direncanakan. Itu dalam artian begini. Misalkan saudara prinsip konsesinya 30 tahun, ternyata 18 tahun sudah impas, artinya apa? NPV-nya inflow sama NPV outflow-nya itu sudah seimbang atau dikatakan nilainya pada waktu berapa NPV
inflow dan flow dulu, yaitu disebut sebagai waktu banyak. Kalau tingkat pengembalian di tingkat bunga berapa supaya NPV-nya itu low, NPV inflow dan sharing. Ya, terus metode benefit akselerasi membandingkan antara dan ya layak kalau nilai PCR-nya lebih besar. Contoh ini untuk return itu ya ya periodically sama ya 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 terus investasi nah itu untuk analisis sampai untuk tambah lagi untuk depresiasi saya kan sampaikan tadi suatu nilai tambah investasi itu akan kemarin sebelum itu ya berhubungan dengan dua dengan ini nilai itu karena fisiknya tidak memiliki tingkat harga dan nilai depresiasi itu didasarkan nilai awalnya nilai sisa dan itu itu metode perhitungannya ada metode harus lurus dan ya sebenarnya metode ya ini contohnya secara dia itu ya terus dari analisis penggantian ya analisis penggantian itu misalkan saudara buat potensi pengelolaan sampah ya itu kan tidak bisa saudara itu bisa menggunakan analisis ya ya apa mengukurnya selalu ya ekonomis periode penggantiannya adalah umur ego misalnya di sini punya sebagai berupa negara isu-isu akibat analisisnya diksi yang rasio semesta secara basisnya akibat bisnisnya ini dibuat bisnisnya secara itu kamu menurut komunisnya 5 tahun itu mulai dari dan juga 5 tahun dengan nilai biaya tahunannya yang dikeluarkan di isu ini bisa komunisnya jadi nilainya lebih kuat ini berarti ke isu saja yang mulai ada penggunaan yang lebih berat dan untuk yang itu kemarin ya ini bursa dasar analisis kita sebenarnya kita dari ini mengenai analisis kemudian itu mengenai analisis yang masih selesai untuk hari ini dan seperti kemarin diagramnya saudara fokus ke analisis ya ini selalu melibatkan biaya keluaran
biaya ini ada biaya investasi dan operasional. Ya, biaya operasi itu sebenarnya ada investasi awal dan ada investasi selama periode. Misalkan saudara membuat jalan tol selama 2 itu ini 10 sedangkan cukup ya. Kapasitasnya 80 sedangkan biasanya itu ada investasi di selama periode konsesi. Ya kan? Terus itu ada bunga investasi. Jadi maksud bunga investasi itu ada sebelum berjalan itu ada bunganya. Saudara bayar untuk operasional ya untuk investasi, tapi saudara belum dapat pendapatan. Ya, itu disebut sebagai istilahnya EDC, interest during construction, banyak apa yang disebut sebagai bunga selama konstruksi ya selama konstruksi atau sebelum operasional untuk mendapatkan pendapatan ya itu siap sebagai investasi. Terus operasional itu biasanya ada dua. Operasional tidak langsung itu biasanya untuk umum ya, operasional untuk kantor, untuk direksi dan sebagainya. Terus operasional yang langsung untuk jadi itu ada langsung dan ya mungkin ini dihitung tahunnya di operasi tahunnya berapa akan didapatkan investasi itu sampai saja itu umur. Jadi kalau keuangan saudara melihat manfaatnya yang di bawah ini. Kalau keuangan itu tergantung pada tarif dan jumlah pelanggan. Disebut sebagai manfaat keuangan atau pendapatan. Jadi dibedakan antara biaya dan bisa dikatakan banyak berbicara. Tidak layak biasanya pemerintah melihat dan defisit operasional. Kalau tidak ada defisit operasional yang biasanya dilanjutkan, tidak ada defisit, pemerintah mau investasi pokoknya bisa. Itu pikiran proyek. Ya. Terus biaya investasi. Investasi awal dan sesuatu untuk ya misalnya untuk persiapan dan biaya konstruksi jangan harus mempertimbangkan kombinasi misalkan segala itu yang periodenya selesai dalam seminggu ya berarti harus ada biaya sih. Kalau sudah pinjam lembaga keuangan harus ada biaya untuk banyak. Ya, biasanya kalau saudara pinjam itu ada ekspert finansial. Biasanya artinya apa? Ada biaya administrasi dan sebagainya. Ya, dana saudara bisa cair itu finansial. Terus ada overhead. Pada itu fungsional dia perizinan guna selama konstruksi dia sebelum mendapatkan harus selalu ada ya. Contohnya ini hanya contoh ya, siapkan buat studi kelayakan, buat studi kelayakan, usul dan anggaran ya. Overhead ini di kantor tadi, kantor di saya dan lahan itu dirugi atas lahan, terus ada ganti rugi atas pemanfaatan lahan, itu maksud ganti rugi atas lahan itu lahannya saja. Kalau pemanfaatan lahan itu biasanya itu apa?
itu bangunan ya. Bangunan ya itu ya. Terus kalau pohon ya gitu ada datangnya itu ya. Terus mau jadi besar ya boleh. Pohon itu ya di berapa ya tidak itu konstruksinya ya biaya di supervisi inflasi ya konstruksi itu kan ada selama konstruksi ada inflasi plus selama konstruksi. Jadi contoh saja bisa saudara itu bisa ya di intinya kalau Jawa ya harus dihitung inflasinya ya dananya pinjaman ya harus dihitung biaya untuk finansial terus ini untuk ya kalau ada tambahan itu bisa jadi satu dan sanksi dua ya membanding ya terus biaya operasional atau X ya operasional itu biaya operasi pengelola atau manajemen itu artinya biaya secara tidak langsung terus biaya operasional langsung itu untuk dan ya. Terus ada biaya penurunan nilai atau depresiasi bila perlu. Itu kan ya. Perlu tidak depresiasi. Itu tergantung ya. Kalau analisisnya dianggap nanti investasinya tidak ada sisa habis konsesi habis terserah pemerintah ya berarti tidak usah menghitung depresiasi. Depresiasi itu kita lihat kasusnya ya. Misalkan investasi secara investasi income si pengelola belum sudah punya prosesi 10 tahun. Nah, setelah 40 tahun atau 20 tahun diambil alih oleh pemerintah ya nggak usah secara itu biaya depresiasinya kan begitu kan karena ada nilai sisanya kan ya nilai nilai investasi itu nanti akan sudah dikonversi ke enggak ya tergantung misalkan biaya manajemen personil untuk kajian operasional kantor ini contoh saja ya terus biaya operasional maintenance ini yang langsung terkait dengan operasional ya contoh pendapatan kalau analisis keuangan itu pendapatannya berupa pendapatan langsung berupa uang kan tarif untuk proyek publik itu biasanya ditentukan oleh pemerintah ya itu pada jumlah dan konsumen ya kalau mengenai apa tarif itu ditentukan pemerintah itu dalam artian ya terkait dengan kepentingan publik itu tarifnya mesti ditentukan oleh beda kalau yang swasta saudara punya sarana rekreasi hotel tarifnya saudara tentukan sendiri tapi kalau infrastruktur lingkungan sementara ini tarif itu diatur oleh pemerintah ya yang ada aturannya itu tarif air bersih tarif untuk kesabahan ya kan limbah itu ya jadi harus di regulatornya itu pemerintah ya untuk analisis utama kelayakan dari proyeksi cash flow-nya saudara bisa menggunakan metode yang saya sampaikan kemarin ya tadi ya ada metode equivalence indikatornya bisa digunakan NPV net present value nilai uang ya metode tingkat pengembalian biasanya kalau
Kalau finansial ini hanya mesti ditulis F ya. Finansial internal rate of return. Metode waktu pembalian payback period. Metode dan biaya. Indikatornya di sini. Ya. Ini contohnya ya. Ini hanya sebagai contoh ya. Contoh untuk apa? Untuk analisis keuangan. Dan ini tidak berlaku pasti ya. Artinya ini saya hanya contoh untuk saudara berlatih menghitungkan itu saja. Ini kondisinya sangat variasi pun ya. Misalkan ini saya punya contoh PDAM kota X. Ya. Ini mau berinvestasi untuk pengembangan sepak sistem pembiayaan dengan kapasitas 1.000 liter per detik atau 31.536 meter kubik per tahun. Ya. Yang dikelola mulai dari konstruksi, prakonstruksi, konstruksi sampai operasional. Jadi diperkirakan periodnya 20 tahun. Bikin analisis keuangannya. Kira-kira biaya investasi tahun awal 5 miliar untuk studi kelayakan, AMDAL dan lain-lainnya. Ya, tahun ke-1 saudara untuk membuat perencanaan teknis studi. Ya. 10 miliar. Tahun kedua 200 miliar itu untuk konsumsi. Jamin ini tahun kedua sudah bisa, awal tahun ketiga bisa berhasil. Kira-kira biaya operasional pemeliharaan itu ini sudah termasuk ya, dianggap aja untuk apa, sudah termasuk biaya tidak langsung ya, itu Rp400 per meter kubik. Nilai ini tergantung ada pengolahannya bagaimana, ya kan, macam-macam kan ya. Harus ada bahan lanjut. Ini meningkat sesuai inflasi. Jadi bisa di 100 tadi, kalau ini 400, kalau inflasinya 4% ya, berikutnya ditambah 4% dari terus ya. Terus prediksi yang terkait keuangan. Di sini kebetulan hanya melayani 2 golongan, misalnya golongan rumah tangga itu biaya tawar operasional itu pelanggannya 100.000 ya, meningkat 5% ya, konsumsi rata-rata 10 meter kubik per bulan, harga jualnya 1.500 per meter kubik ya. Harga tadi kita jual air tadi ya meningkat sesuai inflasi. Golongan non rumah tangga bisa meningkat 5%, konsumsi rata terjualnya meningkat inflasi. Penjualan air 1%. Pasti ada. Saudara mulai analisis kalau di sekolah itu mesti ada keputusan. Kenapa tidak mungkin balance ya? Jangan mengolah di Impang aja mungkin ada ya mungkin sehingga tidak akan produksi mungkin sama dengan yang itu prinsipnya harus saudara masukkan ya. Pada waktu membuat finansial air minum itu terkebocoran itu hal yang harus itu. Terus pajak pendapatan ini 11%, ini 10% sekarang pajak pendapatan itu 11%. Inflasinya 4%, depresiasinya dilakukan karena dia setelah proyek selesai semua menjadi milik pemerintah.
Ya, jadi apresiasi itu terus kita diminta membuat analisis finansial dengan metode ekuivalensi. Maka proyek tersebut kayak kalau tingkat bunganya 10% atau 10%. Ya, berapa nilai NPV-nya? Jadi kalau metode ekuivalensi. Dengan metode tingkat pengembalian, berapa FIRR-nya? Ya. Apakah layak bila tingkat bunga pinjamannya 10%? Ya, terus dengan metode benefit rate tingkat bunga 10%, apakah layak? Dengan metode bebek dengan tingkat bunga 10%, layak atau tidak? Ya, kita diminta membuat analisis keuangan. Nah, saya buat biasanya kita selalu dimulai dari data teknisnya dulu. Ya, golongan rumah tangga, ya, rumah tangga. Jumlahnya kan meningkat tadi 5%. Oh, dia meningkat. Jadi saudara bisa memproyeksikan ke depan 20 tahun ke 20 itu jumlah pelanggan saudara berapa. Dan proyeksikan. Terus kebutuhan airnya. Jadi kan per bulan 10 meter kubik. 12 setahun kan kalikan 12 kali jumlah pelanggannya. Oh, sekarang ketemu ini kebutuhan airnya. Terus yang nomor rumah tangga, rumah tangga 1000 naik 5%. Iya, kebutuhan airnya 50. Berikan dari 10 kali 12. Soalnya kan sejarah jumlah kebutuhan airnya sejarah tahu. Ya, kebocoran di 9%. Nah, itu kebocorannya. Kebutuhan produksinya, ya, maksudnya apa? Saudara nanti membayar biaya produksi, sebagian kan hilang untuk bocor ya. Ini mungkin tinggal kalau sisa cuma ya, ya hampir itu semua laku. Ya, terus kita hitung data namanya. Nah, kalau ini menggunakan Excel kan ya. Ini cash flow sebenarnya. Satu kedua. Pengeluarannya tadi investasi tahun pertama untuk kedua kedua tahun. Ya, terus ini nasional. Jadi kan per meter kubik meningkat sesuai inflasi. Jadi pengeluarannya tadi biaya produksi kali volume produksi kali operasional. Oh, operasionalnya ya. Terus untuk pendapatan ini golongan rumah tangga. Artinya tadi kan meningkat persen sesuai inflasi. Produksinya kan ya sekarang penjualannya sedang rumah tangga kali pemakaian tahun bisa rumah tangga ya sudah dapat pendapatan tahun ke-9, ke-10 ya. Ya, pendapatan saudara kalikan pajaknya akan 11% kalau di sini. Ya, jadi pengeluarannya kan tidak didapatkan. Oh, pengeluarannya untuk konvensional itu pajak penjualan konvensional. Setelah ini sebagai data keuangan ke versi keuangan. Setelah itu saudara hitung ya. NPV-nya berapa? Ya saudara coba-coba ya. Misalkan saya buat tabel. Nanti kan saya tinggal mencari faktor bunganya. Jadi kita mencari kalau nilai uang sekarang, jadi kan kita mencari faktor uang sekarang pembayaran tunggal di tahun ini 20 April dibawa ke awal berapa.
Ini kita buat rumusnya kan tinggal 1 plus dibagi 1 berarti tingkat gunanya N. Nah, ini N-nya yang ini. Itu baru ini rumusnya. Ya, terus saudara kalikan saja. Jadi, akhirnya ketemu. Ini sudah dikonversi ke nilai uang sekarang. Oh, NPV-nya ya pada saat bunga 10%, NPV-nya 2922. Mestinya nilai apa? Positif. Tersebut ya. Jadi R-nya berapa? 11,821. Ini kita coba-coba tinggal bunga ini. Nanti hasilnya saya ya dicoba-coba sampai NPV-nya ini bernilai nol. Kenapa? Tingkat bunga pengembalian itu kan sama dengan nilai NPV inflow sama outflow-nya itu kan nol. Ya, dari itu dicoba ketemu 11,2 lebih besar dari 10%. Oh, artinya ya kan ya kalau 20 bunganya di atas 15%, oh ya bayar gitu ya, gitu. 10% 15% tidak itu untuk yang NPV, berdegradasi dan tingkat bunga. Kalau kita lihat kurva ya hubungan antara tingkat bunga dan NPV. Tingkat bunga itu sebagai sumbu X, NPV sebagai sumbu Y, kita bisa tahu nilai-nilai tadi. Kalau tingkat bunga 10%, ini 20. Kalau 11, dia akan ketemu nol. Ya. Ini LDR-nya sama dengan 11, kalau tingkat bunganya lebih besar lagi, nilainya nih. Jadi, ada 10% positif bayar. Target 11 dari 10% jadi bayar. Ya, sekarang untuk benefit cost ratio dan PPP, ya, ya, sekarang itu tidak tingkat dengan 10% tingkat bunganya ini. Tidak sekarang dan keluarannya saudara dapatkan kan tadi dikonversi ke sekarang akhirnya dikumulatifkan enggak banyak pengeluarannya ya kan akhirnya didapatkan ingat antara pendapatan yang 312 ribu di meluap isiannya ya, lebih besar benefit lebih besar dari hidupnya nilainya ideal lebih besar dari 1 tapi 2 terus payback period ya payback period itu dikumulatifkan pengeluaran dan kumulatif pengeluaran. Ini pertama kumulatif ini 9 di 9 ini kumulatif ya ini kumulatif dan ini kumulatif mungkin sampai nilainya 1 ini saya sampaikan bahwa PDB itu waktu di mana kumulatif pengeluaran itu nilainya ini ya yang bernilai itu pada periode berapa ini bisa dilihat pada periode ini untuk 16
ya. Tapi tahun ke-17 sudah berarti hanya 17 kan ya. Jika kita lihat pada awal dia pengeluaran terus kan. Ini waktu ini NPB. Nah, dia keluar terus. Uji terus ya. Nah, mulai ada penjabat sampai tahun antara 17 dan 18 ini dia balik modal invest dengan ke tahun berikutnya baru untuk ya ini bisa kan ini nanti baliknya antara 17 dan ya artinya lebih kecil dari itu yang kita untuk sehingga bisa digunakan itulah yang mungkin di sini ada pertanyaan dari saudara dan saudari. Saudara ada 3, sudah ada 1. Siswanya cuma 4 ya. Nah, Belum ada, Pak. saya ada tidak? Belum ada, Pak. Saya lanjut ya. Nah, sekarang contoh untuk sampah. Ya, jadi untuk analisis keuangan di bidang pemrosesan sampah itu sangat bergantung pada metode. Ya, seperti di Jakarta itu, di tinggi itu seperti ini lah. Ya, itu per ton ya, 600.000 per ton sampah. Ya, sebenarnya tergantung pada proses dan teknologinya. Ya, misalkan ini kalau kita lihat di ada sanitary landfill. Sanitary landfill itu secara finansial itu jelas rugi ya, karena tidak ada pendapatan kan. Kita terus di sanitary landfill itu rugi ya, sehingga dia masih menggunakan kalau kita lihat lingkup LCA-nya itu kan ada cradle to grave, kembali ke kuburan ya. Dikubur lagi teknologinya ya tanpa teknologi yang seperti meniru hewan dan kucing dikasih kotoran ditutup kan itu kebutuhan lahannya cukup tinggi 0,75 hektar per tahun ya. Terus apa? Terus kalori value-nya itu cuma 800 sampai 100 ya. Produknya enggak ada, harga jualnya enggak ada, variabel cokpek dan opeknya semua cash outflow ya, semuanya keluar. Kelayakan finansial karena hanya capek dan opek saja, maka tidak layak jelas ya. Kelayakan ekonomisnya masih ada ya. Itu kalau kita dengan sanitary landfill. Karena dengan IDF kalau sedang seperti Cilacap itu juga model tujuh dan model to battle ada pemilu dan masih ada pemilihan, ada penguburan ya, pengiringan dengan mikroorganisme ya, kebutuhan lahannya itu 0,9 hektar per tahun ya. Kalorinya yang dihasilkan kecil ya, baku harga jual produknya cuma 300.000 per ton. Tapi OPEC keseluruhannya ada. Proyek artinya kondisional. Ya, masih ada. Kalau TDF kalau tinggi itu dengan co-firing dengan middleton. Ya, itu sebenarnya saya layak secara finansial ya. Bisa untuk co-firing batu bara beberapa penelitian di bukan ITS itu layak semua. Tapi ini tidak cukup istilahnya. Ya, karena pemerintah itu dan undang-undang pengelolaan sampah itu
merasa dia yang wajib mengelola. Mengelola itu dia. Pemerintah itu tidak berpikir ke finansial. Kenapa? Tidak bersampah, tidak dia kelola, dia tidak ada anggaran untuk kelola. Sebenarnya pikirannya itu lebih ke arah bukan pikiran yang rasional ya, lebih ke itu birokrasi kan begitu ya. Kalau ada beban politik beban 70 ton bisa 960.000 ton ya. Ya, terus BPS ini harus tergantung teknologinya ya, juga tergantung pada jumlahnya. Kalau sedikit tidak bisa 500.000. Ini bisa gitu ya. Kalau hidrotermal, secara kemudian kalau hidrotermal ini prosesnya kan mau sisi sampah, lisensinya mau bisa covering masuk ya, bisa dianalisis setelah ionnya. Misalkan ionnya harus dilakukan, ya desain saja sudah oke. Jadi sini di bank gitu ya. Sesuai jadinya tingginya sekitar 15.900 ya. Ya, tuh. Ya, mahal. Ini analisis untuk sensitivitas ya. Sekarang untuk analisis keuangan itu selalu ada analisis sensitivitas untuk dengan tujuan mitigasi ya. Jadi dijaga ya, perubahan pada komponen analisis finansial yang sudah dibuat itu bisa mengakibatkan kondisi yang mungkin tambah bisa mendatangkan kerugian ya, yang selalu dilakukan periode dengan perubahan permintaan jumlah pelanggannya, misalkan sedaya proyeksi 10 tahun 10.000 tahun ke sini, tapi ternyata tidak terpenuhi ya, ada perubahan tingkat inflasi. Ini sudah harus buat analisis sensitivitas. Misalkan saudara kondisi idealnya misalkan dari proyeksi tadi, untuk tingkat inflasinya 4%. Ternyata barangkali saya buat lagi kalau gimana kalau 5%, karena trennya Indonesia kayaknya dari segi politiknya nggak bagus, nggak apa-apa, saudara bikin ya disebut sebagai sensitivitas. Ya. Analisis risiko finansial. Sensitivitas secara langsung juga tidak langsung itu faktor harus berbicara. Ya, ini ada risiko finansial. Ya, untuk pertama risiko ini risiko finansial, kegagalan mencapai finansial close. Misalkan saudara sudah merencanakan tapi yang memberi pinjaman tidak kas cair investasinya, itu kegagalan untuk mencapai hanya keuangannya sudah ya, bisa selesai ya saudara ya. Terus nilai tukar mata uang, misalkan saudara komponen operasionalnya banyak menggunakan bahan kimia luar negeri, lalu terhadap risiko ya, risiko tingkat inflasi, risiko suku bunga, risiko asuransi. Misalkan setiap suku asuransi tidak yang juga hanya beberapa yang tidak risiko asuransi. Ya, itu contohnya. Terus untuk perusahaan atau badan usaha,
Kalau saudara mau bergerak di bidang investasi infrastruktur itu secara umum, ini saya sampaikan secara umum, itu ada ada penilaian atas kemampuan perusahaan saudara. Maka saudara itu memang perusahaan saudara itu memang bisa untuk berinvestasi. Ya, itu biasanya dilihat dari nilai laporan keuangan saudara, indikatornya dengan EBITDA. Ya, kalau kinerja keuangan bisa dilihat dari, kalau pendanaan itu dilihat dari EBITDA. EBITDA itu modal yang ada. Ya, terus kinerja keuangan itu bisa dilihat dari rasio likuiditas ya, ratio atau current ratio ya. Dua, rasio solvabilitas ya, dan rasio dividend. Ya, kemampuan benar EBITDA itu earning before interest and tax plus depreciation and amortization. Artinya apa? EBITDA itu pendapatan bersih ditambah guna, tambah pajak, ditambah depresiasi dan amortisasi. Itu ada di laporan keuangan. Nah, itu untuk mendapatkan EBITDA itu ya bisa saudara depresiasi dan itu akhirnya saudara dia akan dapatkan EBITDA suatu misalkan. Kalau di laporan keuangan itu ada tulisannya biasanya tiga, itu ada equity sebelum ekuitas sebelum pajak, ada yang ekuitas setelah pajak. Sebetulnya ekuitas bersihnya, nah ya saudara itu setara dengan segitu ya, bisa lihat dari laporan keuangan nanti nilai ekuitasnya berapa. Biasanya berapa suatu perusahaan itu akan, jadi misalkan harus berapa punya nilai ekuitasnya itu berapa. Biasanya tergantung pada pinjaman yang akan saudara buat. Misalkan saya bangun infrastruktur air bersih ini butuh 100 miliar. Oh, saudara menurut ukuran di dunia Indonesia secara umum itu saudara harus mempunyai ekuitas minimal 30%. Jadi artinya saudara punya modal itu 30%-nya. Artinya saudara harus punya 30 ya. Ya. Nah, itu yang membuat apa? Yang membuat beberapa ya ini ada sebenarnya di BM itu ya sama banyak itu ekuitasnya di ya ya seperti itu. Terus ada kinerja perusahaan di rasio likuiditas dan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban finansial jangka pendeknya, gaji, utang. Karena rasio menunjukkan perbandingan aset lancar dengan kewajiban lancar. Semakin tinggi, semakin baik likuiditasnya. Rasio itu tidak lancar di kewajiban lancar. Sampai itu saudara ambil di laporan tahunan perusahaan itu ada. Terus quick rasio langsung juga perbandingan pas di bahasa prioritas jangka pendek dengan jangka semakin hasilnya semakin baik likuiditas. Solvabilitas ya, rasio menunjukkan kemampuan memenuhi kewajiban dagang maupun rasio rasio maupun pusat berasal dari utang ya. Mana tadi debt to equity ratio kan dibangun utang semakin baik dan aman total ya ekuitas sanksi itu disebut sebagai total privat pasif. Jadi saya sampaikan tasnya itu privat pasif.
Ya, ekuitas itu sebenarnya milik perusahaan. Untungnya berapa? Ya, itu sudah saya sampaikan kalau ekuitas itu dipakai untuk cuan, untuk memberikan pinjaman. Misalnya proyeknya senilai 100, saudara punya ekuitas 30, ini perbankan atau lembaga keuangan akan mengeluarkan 70. Ya, tapi setelah dinilai kelayakan finansial dari ya ya itu kira-kira yang terkait dengan bisnis. Terus kalau di Indonesia ada yang namanya PTSI, Sarana Multi Infrastruktur, yaitu di Kementerian Keuangan yang bisa memberikan bantuan ekuitas ya, kan saudara menyelesaikan mengerjakan proyek ya, tapi saudara ekuitasnya kurang gitu ya, saudara bisa minta bantuan ke TPII ya, dia bisa memberi bantuan ekuitas sehingga saudara misalkan saudara punya 20 kurang 10% saja bisa dipinjamkan ke ya. Tapi kalau pengolahan ya pemerintah Jawa Timur ini kan masih taruh terus kan, karena nggak pesen airnya ya, itu ditaruh dulu sama PT SFB untuk air yang bisa disalurkan. Ini nanti akan dikembali, yaitu dalam rangka menjamin pihak jaminan penjaminan pemerintah Indonesia atas investasi infrastruktur di, jangan sampai perusahaan swasta itu rugi atau badan usaha yang memiliki pemerintah rugi, itu yang dengan apa itu di Indonesia tidak banyak lah ya, pun biasanya yang di ekuitas itu kan karya-karya itu cukup. Jadi ada beberapa swasta ya itu ya, jadi itu belum saudara lulus nanti hanya infrastruktur lingkungan yang bisa dibuat dengan perusahaan ya, mungkin saudara sesuai secara teknis, saya secara finansial sudah dihitung analisis risikonya ya bisa saja ya. Itu materi kita kuliah hari ini mengenai analisis. Ada pertanyaan? Kalau tidak, itu saya akhiri minggu depan bila kuliah kita ya untuk analisis ekonomis dan media sambil menjelaskan mengenai tugas yang kedua ya. Tugas yang pertama mungkin saudara minta mencari jurnal terkait dengan analisis sosial di bidang infrastruktur lingkungan ini ya, tugas yang kedua saya ganti ya. Iya, Pak. Saya akhiri kuliah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu Iya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.